Luka yang tak terlihat, membongkar bukti ilmiah dan tuntutan hukum atas bullying di dunia kerja. Apa yang kamu rasakan jika setiap hari datang ke kantor dengan rasa takut? Jika setiap tawa di ruang kerja terasa seperti ejekan, ribuan orang mengalami penderitaan ini, namun mereka tetap diam. Kenapa? Karena bullying di tempat kerja sering dianggap remeh. Padahal, dampaknya bisa menghancurkan jiwa, mengubah otak, dan bahkan mendorong seseorang menuju kematian. Ini bukan sekadar konflik internal. Ini adalah bentuk kekerasan yang selama ini lolos dari jeratan hukum. Kini saatnya kita angkat suara dengan dasar bukti ilmiah dan tuntutan keadilan. Kita sering membayangkan tempat kerja sebagai ruang profesional. Namun bagi sebagian orang, tempat ini menjadi sumber trauma, suara atasan yang meninggi, rekan kerja yang mengejek, atau perintah yang merendahkan. Semua itu adalah bagian dari bullying yang terus-menerus terjadi. Tapi berbeda dari kekerasan fisik, bullying di tempat kerja seringkali tak meninggalkan bekas luka yang tampak. Akibatnya, sistem hukum dan masyarakat pun menganggap remeh, padahal luka yang tak terlihat justru paling dalam. Psikologi modern menempatkan bullying dalam kategori kekerasan psikologis. Artinya, ini bukan sekadar masalah komunikasi buruk, melainkan tindakan yang merusak struktur psikologis seseorang. Korban seringkali kehilangan kemampuan mengelola stres, merasa tidak berharga, dan mengalami ketakutan konstan. Dalam banyak kasus, efeknya bertahan seumur hidup. Oleh karena itu, dari sudut pandang psikologi, bullying harus direspons setara dengan bentuk kekerasan lainnya. Psikiatri mencatat bahwa korban bullying berisiko tinggi mengalami gangguan jiwa berat, termasuk depresi mayor, kecemasan menyeluruh, dan PTSD. Bahkan, banyak korban yang sampai memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Dampak ini menunjukkan bahwa bullying bukan sekadar melukai perasaan, melainkan juga melukai kesehatan mental secara medis. Maka dari itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan hasil diagnosis klinis sebagai bukti kerugian yang sah. Penelitian neuroscience mengungkap bahwa tekanan psikologis yang intens dapat menyebabkan perubahan struktur otak, terutama di bagian hippocampus, pusat pengatur emosi dan memori. Artinya, bullying bukan hanya menyisakan trauma, tapi juga secara nyata mengubah cara otak bekerja. Kondisi ini setara dengan luka biologis dan harus mendapat perlakuan hukum layaknya penganiayaan fisik. Studi biologi molekuler menemukan bahwa korban bullying menunjukkan peningkatan kadar IL-17, kortisol, dan hormon stres lainnya dalam tubuh. Dengan temuan ini, kita bisa membayangkan masa depan hukum di mana tes darah bisa dijadikan bukti dalam persidangan bahwa seseorang benar-benar mengalami tekanan psikologis berat karena bullying. Hukum tidak boleh lagi menilai kekerasan hanya dari luka yang terlihat saat ilmu pengetahuan sudah menunjukkan kerusakan otak, gangguan mental, dan disfungsi biologis akibat bullying. Hukum wajib berevolusi. Mengabaikan fakta ilmiah sama saja dengan mengabaikan penderitaan korban. Penegakan hukum harus menjadikan bullying sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang bullying di tempat kerja. Namun, sejumlah pasal dalam KUHP dan KUH Perdata bisa dijadikan dasar untuk menjerat pelaku. Pasal penganiayaan, penghinaan, hingga perbuatan melawan hukum bisa digunakan. Tapi, ini belum cukup. Kita butuh regulasi yang jelas, kuat, dan berpihak pada korban. Di Amerika Serikat, meski belum ada undang-undang khusus, pengadilan mulai menerima gugatan perdata atas bullying kerja sebagai bentuk tort atau pelanggaran hak sipil. Ini menjadi pelajaran penting, bahwa hukum bisa bergerak meskipun belum ada aturan eksplisit, selama ada bukti ilmiah, saksi, dan keberanian korban untuk bersuara. Konvensi ILO nomor 190 menegaskan bahwa kekerasan dan pelecehan psikologis di tempat kerja adalah pelanggaran serius yang harus dicegah negara. Jika Indonesia meratifikasi konvensi ini, maka akan muncul kewajiban hukum untuk menyusun undang-undang anti-bullying. Ini adalah pintu masuk menuju sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.
Banyak korban memilih diam, karena takut dianggap lemah, atau takut kehilangan pekerjaan, tapi diam mereka bukan berarti tak terluka. Kita harus menciptakan ruang aman, agar korban bisa bicara tanpa takut dihakimi. Mendengar adalah langkah awal untuk keadilan. Proses hukum bisa melelahkan dan bahkan memperparah trauma. Maka dari itu, korban bullying perlu didampingi psikolog sejak awal. Hukum harus menjadi bagian dari proses penyembuhan, bukan menambah beban korban. Disinilah pendekatan restoratif menjadi penting. Perusahaan punya tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Mereka tak boleh menutup mata terhadap kasus bullying. Kebijakan anti-bullying, pelatihan SDM, dan sanksi terhadap pelaku harus menjadi standar etika organisasi. Saksi yang memilih diam, meskipun tidak bersalah secara hukum, turut memperpanjang penderitaan korban. Kita butuh budaya kerja yang mendukung bystander intervention, di mana rekan kerja berani bertindak jika melihat ketidakadilan. Polisi, jaksa, dan hakim perlu pelatihan khusus untuk memahami karakteristik kekerasan psikologis. Pendekatan empatik harus diutamakan. Pertanyaan yang menyudutkan korban harus dihindari. Hukum harus menunjukkan bahwa ia berpihak pada keadilan, bukan pada formalitas belaka. Tempat kerja yang sehat bukan utopia. Ia bisa terwujud dengan sinergi antara ilmu pengetahuan, regulasi hukum, dan budaya organisasi yang beradab. Lingkungan kerja tanpa bullying bukan hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menjaga martabat manusia. Perhatikan sekelilingmu. Apakah ada rekan yang tiba-tiba sering absen, yang jadi pendiam, yang mulai kehilangan semangat? Itu bisa jadi tanda mereka sedang disakiti. Jangan abaikan, ajak bicara, tawarkan bantuan. Mungkin satu perhatian kecilmu bisa menyelamatkan hidup mereka. Sebarkan video ini ke rekan kerja, pimpinan, dan HRD di kantor Anda. Dukung ratifikasi ILO C190. Desak pemerintah membuat aturan anti-bullying kerja. Jika kamu korban, jangan simpan sendiri. Suaramu penting. Jika kamu saksi, jangan diam, lawan bersama. Karena diam bukan netral, diam berpihak pada pelaku.